Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Galing. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar dasar telekomunikasi Universitas Dian Nusantara. Langsung saja kita akan menuju ke presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Behaki. Kita dari kelompok 5. Di sini kita ingin memperjelaskan tentang perkembangan jaringan 5G di wilayah Indonesia. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Iqbal Behaki. Setelah itu ada teman saya dari Rizky Hidayat, ada Septian Marulitua, ada Aralantinus Manu, dan Andi Galing. Oke. Di sini saya ingin memperjelaskan yang pertama tentang perkembangan jaringan 5G di Indonesia. Operator 5G saat ini sudah ada 3 operator yang mengantongi surat keterangan laik operasi atau SKLO dari Kominfo untuk komersialisasi layanan 5G. Ketiga operator itu adalah Telkomsel di Mei tahun 2021, ada Indosat Juni 2021, Excelasiata Agustus 2021. Namun dari ketiga operator tersebut baru Telkomsel dan Indosat saja yang sudah mulai mengkomersialkan layanan 5G di sejumlah wilayah. Excelasiata hingga kini masih belum meluncurkan layanan 5G. Frekuensi 5G saat ini terdapat 2 frekuensi yang berbeda untuk menggelar layanan 5G di Indonesia. Indonesia memasuki babak baru teknologi informasi sejak Senin bulan Mei tahun 2021. Jaringan seluler 5G mulai beroperasi secara komersial di seluruh Indonesia. Jaringan bergerak 5G yang beroperasi perdana tersebut berbasis IMT 2020 atau International Mobile Telecommunications 2020 pada pita frekuensi 2300 MHz atau 2,3 GHz. Ketika meresmikan layanan jaringan ini, Menteri Kominfo Johnny Gratplat menyatakan beroperasinya jaringan seluler 5G merupakan buah hasil kerja pemerintah dan penyelenggara telekomunikasi sekaligus menjadi wujud percepatan transformasi digital di Indonesia. Sebelum diluncurkan, Kominfo bersama dengan beberapa penyelenggara telekomunikasi telah melakukan 22 kali uji coba jaringan 5G sepanjang 2017 hingga 2020. Layanan jaringan 5G ini juga menandai tahapan operasi simultan 4G dan 5G di tanah air. Dengan demikian, kehadiran layanan 5G tidak lantas menggusur layanan 4G yang sudah digunakan masyarakat. Namun pasalnya dalam tahapan pengembangan awal tersebut, 4G juga dibutuhkan sebagai basis operasionalisasi 5G. Sebagai teknologi baru, jaringan 5G tentunya akan semakin mendorong kemajuan sektor digital Indonesia. Yang pasti, layanan 5G lebih cepat dan kapasitas jaringan lebih besar sekaligus andal dibandingkan jaringan 4G. Di samping itu juga, teknologi 5G juga akan membuka potensi layanan tidak hanya untuk komunikasi antar manusia, human to human, tetapi juga mengintegrasikan jaringan manusia dengan mesin atau human to machine, dan juga jejaring komunikasi machine to machine. Supaya layanan 5G lebih optimal, Indonesia membutuhkan alokasi spektrum frekuensi setidaknya di 3 layar lapisan, yaitu low band, middle band, dan high band. Teknologi 5G merupakan teknologi yang sangat fleksibel, artinya teknologi itu dapat diterapkan untuk jenis layanan mobile broadband maupun fixed broadband atau fixed wireless access.
Selanjutnya, Adapun Kementerian Kominfo telah mengeluarkan surat keterangan laik operasi atas KO layanan FC 5G kepada Telkomsel sebagai provider pertamanya. Penerbitan SKO didasarkan pada pelaksanaan uji laik operasi atau ULO pada 19 hingga 20 Mei 2021. Berdasarkan hasil ULO, PT Telkomsel menyatakan laik operasi setelah Kementerian Kominfo melakukan pengujian teknis atas sarana dan prasarana PT Telkomsel dalam mengoperasikan jaringan 5G. Transformasi digital. Teknologi 5G diyakini mampu mempercepat transformasi sosial, ekonomi maupun budaya secara digital. Salah satu keunggulan dari 5G adalah kecepatan transfer data yang tinggi dan latensi yang rendah. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Rizky Hidayat. Ya, saya lanjutkan. Kondisi itu tercermin pada pandemi COVID-19 setahun terakhir ini, di mana pemakaian jaringan internet melonjak pesat hingga 300%. Hasil survei Global Web Index 2020 semakin mempertegas tuntutan konsumsi konten video dari konsumen sebanyak 51%. Dari Gen Z lebih memilih konten video online untuk konsumsi media mereka, sedangkan 31% memilih online TV. Sementara itu 64% pelanggan lebih cenderung membeli produk secara online setelah menonton video mengenai produk tersebut. Hal tersebut menjadi alasan utama mengapa raksasa e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada lebih memilih untuk mempromosikan produk mereka melalui pemasaran video online. Pada tahun 2020, sedikitnya 140 jaringan 5G komersial telah digunakan di 59 negara, dan lebih dari 50% jaringan itu dibangun oleh Huawei. Pemakaian aplikasi 5G sebagai bagian dari proses produksi inti di industri sudah mulai marak. Pada tahun 2021, aplikasi 5G telah diterapkan di lebih dari 20 industri, termasuk manufaktur, perawatan kesehatan, pendidikan, dan logistik. Salah satunya adalah digunakan sebagai sistem otomatisasi bongkar muat logistik di salah satu bandar tersibuk di dunia, Pelabuhan Yangsan Shanghai Teknologi. 5G mampu secara signifikan menurunkan ongkos logistik di pelabuhan. Berdasarkan laman Indonesia Baik, ada sejumlah perbedaan antara jaringan 5G dan 4G. Teknologi 4G dibangun menggunakan menara radio, sementara teknologi jaringan 5G dibangun di atas net kabel 4G. Di samping itu, ada lebih banyak antena dan pita radio frekuensi yang lebih tinggi dari sisi kecepatan teknologi 5G. Bisa mencapai 10 Gbps, sementara jaringan teknologi 4G mencapai 100 Mbps. Pada jaringan 4G, kualitas jaringan menurun saat banyak perangkat terhubung, sementara pada jaringan 5G memiliki jaringan lebih besar. Meskipun memiliki banyak perangkat yang terhubung, kualitas jaringan tidak menurun. Jaringan 5G Telkomsel berikut ini wilayah Indonesia yang terjangkau dari 5G dan yang keluar dari Telkomsel adalah DKI Jakarta, Alam Sutra Banten, Surabaya, Makassar, Bali, Batam, Medan, Solo, Balikpapan, Bandung, Candi Borobudur Jawa Tengah, Cari Prambanan Jawa Tengah, Danau Toba Sumatera Utara. Ya, dilanjutkan dengan teman saya. Siapa yang ketiga? Ya, saya. Selain spektrum baik, saya akan melanjutkan dari lanjutan presentasi dari teman saya Rizky. Selain spektrum, pemerintahan berencana memanfaatkan microwave link secara optimal. Ini karena frekuensi PBN yang sangat tinggi 70-80 Hz dan VBN 60 GHz dapat melayani background berkapasitas tinggi untuk melayani background ujarannya. Microwave link menjadi di satu sisi microwave link menjadi opsi kedua setelah kabel serat optik yang karena vibrasinya menimbulkan biaya besar.
di satu sisi, pemerintah juga berfokus memperluas cakupan 4G. Saat ini ada 12.548 desa yang belum berakses internet 4G. Rinciannya 9.113 desa masuk wilayah tertinggi, terdepan dan terluar 3G, sementara 3.435 lainnya di luar daerah itu. Ia menyebutkan ada 4 tantangan yang harus dibatasi dalam pengembangan di Indonesia. Pertama, frekuensi kabel atau upaya memodernisasi jaringan dengan cara menghubungkan BTS melalui jalur fiber. Untuk itu, perangkat BTS harus diperbaiki. Selain itu, perantara pengiriman sinyal gelombang mikro atau microwave pada kabel diubah menjadi fiber optik. Tanpa fiberisasi, kecepatan internet dengan penerapan 5G tidak akan maksimal untuk menjadi perlambatan atau bot cracking di jaringan masing-masing operator, sehingga masyarakat tidak memperoleh manfaat 5G secara maksimal, katanya. Perangkat yang bisa mengakses 5G pada saat ini, jaringan 5G tidak dapat diakses oleh semua HP yang ada di Indonesia karena untuk menikmati jaringan 5G, Telkomsel band 40 di frekuensi 2,3 GHz. Oleh sebab itu, ada kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah perangkat agar bisa menggunakan jaringan 5G Telkomsel, yaitu harus sudah mendukung band N40. Perangkat yang sudah mendukung layanan Telkomsel 5G adalah perangkat dengan kemampuan teknologi 5G dengan berikutnya. Sebagai jaringan seluler generasi kelima, 5G menghadirkan kemampuan yang jauh lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Menurut OpenSignal, jaringan 5G memiliki kecepatan rata-rata dalam mengudus hingga 64,3 MB, sedangkan 4G memiliki rata-rata yang lebih kecil, yaitu 16,4. Kecepatan udus jaringan 5G 3,9 kali lebih unggul dibandingkan 4G. Jauh berada jika dibandingkan antara 4G sama 5G. Sedangkan untuk kecepatan mengudus jaringan... Stop bang. Lanjut bang Septian. Oh ya, lanjut. Teman berikutnya. Google lihat. Sedangkan untuk kecepatan mengunggah jaring 5G memiliki kemampuan 2,6 kali lebih cepat dibanding 4G. Berdasarkan pengalaman pengguna di Indonesia, rata-rata kecepatan unggah 5G sebesar 19,6 Mbps, sedangkan jaringan 4G sebesar 7,4 Mbps. Pada awal kemunculannya, wilayah cakupan dari jaringan 5G masih sangat terbatas. Pada akhir tahun 2021, hanya terdapat 9 wilayah yang baru bisa merasakan hadirnya 5G, yaitu Balikpapan, Bandung, Batam, Denpasar, Jabodetabek, Makassar, Medan, Surakarta, serta Surabaya. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo memiliki rencana untuk memperluas jangkauan wilayah dari jaringan generasi kelima tersebut di 6 ibu kota provinsi Pulau Jawa, 1 kawasan industri, dan 5 destinasi pariwisata prioritas. Seperti yang disebut dalam situs resmi Kominfo, sumber daya dan perangkat pos informatika maupun SDP SPI. Kominfo Ismail mencipta destinasi pariwisata prioritas yang dimaksud adalah Jawa Tengah.
Danau Toba, Sumatera Utara, Labuan Bajo Bukan huruf B. Likupang, Sulawesi Utara, serta Mandalika NTB. Peningkatan pembangunan infrastruktur pasif seperti gorong-gorong atau tafting, serta menara tower maupun infrastruktur aktif seperti kabel fiber optik dan perangkat bus transceiver station atau BTS. Didorong oleh pemerintah, pengembangan fasilitas dan infrastruktur layanan 5G di Indonesia diharapkan dapat berjalan maksimal sehingga 5G dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Operator 5G saat ini sudah ada 3 operator yang mengantongi surat keterangan layak operasi SKLO dari Kominfo untuk komersialisasi layanan 5G. Ketiga operator itu adalah Telkomsel Mei 2021, Indosat Juni 2021, XL Axiata Agustus 2021. Namun ketiga operator tersebut baru Telkomsel dan Indosat sudah mulai mengkomersilkan layanan 5G di seluruh wilayah. XL Axiata hingga kini masih belum menyelesaikan 5G. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi teman-teman saya sudah melakukan presentasi. Terima kasih atas waktunya sudah menonton video kami. Selamat sore, sampai jumpa.